Kemarin saya diskusi dengan Ki Syukran Ma'mun. Beliau berpesan pada saya, tolong Ustaz Zulfa, saya titip NU agar begini, begini. Semua saya dengarkan. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Karena Ki Syukran Ma'mun itu ketua LDNU pada masanya, ketua lembaga Nahdlatul Ulama pada masanya. Luar biasa beliau. NU ini punya cabang istimewa di luar negeri yang sudah dapat SK 33 yang belum nyusul. Saya kebetulan diamanai menjadi wakil ketua umum PBNU bidang keagamaan yang ngurusi bahsul masail, fatwa dan lain-lain keagamaan, dan juga bidang hubungan kelembagaan internal maupun eksternal. Itu NU di luar negeri luar biasa besar. Di Belgia sudah punya Islamic Center, kita beli. Di sana masjid kita buat Islamic Center. Di Belanda, di Inggris, di Amerika begitu juga. Dan kita tahu saudara-saudara, Nahdlatul Ulama begitu kenapa diterima di luar negeri dan juga di Indonesia, karena fikrah dan amaliyahnya. Saya ingin menjelaskan di sini, kalau ada 1-2 tokoh atau pernah jadi pengurus NU yang komentar atau bicara mungkin dianggapnya kurang pas, itu jangan kemudian kita lalu dianggap NU seperti orang itu. Karena apa? Karena NU punya pakem, kata saya. Kemarin saya diskusi dengan Ki Syukran Ma'mun. Beliau berpesan pada saya, tolong Ustaz Zulfa, saya titip NU agar begini. Semua saya dengarkan. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Karena Ki Syukran Ma'mun itu ketua LDNU pada masanya, ketua lembaga Nahdlatul Ulama pada masanya. Luar biasa beliau. Sesudah panjang apa yang beliau sampaikan, saya bilang, Pak Kiai apa boleh yang tadi Pak Kiai sampaikan itu saya buat dalam satu syair atau qasidah, kurang lebih 12 bait. Saksinya langsung ada Ki Mahfud Asirun di depan beliau dan saya. Tapi yang ini nggak direkam, yang direkam yang saya mau pamit itu. Saya langsung jelaskan bagaimana kalau NU itu seperti ini. Beliau cocok. Bagaimana NU itu? Kata saya, wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Alangkah indahnya Nahdlatul Ulama itu. Tahdi ila fikratiha samiyah, karena NU mengajak kita kepada fikrah dan pemikirannya as-samiyah, yang unggul. Apa pemikiran NU? Pertama, saya ingin jelaskan pada kesempatan ini supaya santri-santri dari kecil memahami tentang ya pesantren ya NU ya pesantren. Makanya nanti akan beda orang yang ber-NU secara online dengan yang offline. Kalau orang yang dia ngaji di pesantren, ngelihat kiainya, oh fikihnya Syafi'i tapi menghormati madhab lain, oh tauhidnya Asy'ari, oh kemudian tasawufnya ngikutin Imam Ghazali dan Imam Junaid. Kalau orang yang di pesantren lama, maka insya Allah dia memahami NU secara tatap muka. Sekarang soalnya banyak orang yang ber-NU secara online, bukan offline. Kalau yang online tahu bagaimana NU itu. Satu, tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa murahhiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah. Saya dikit dulu ini, karena ini diskusi dengan Ki Syukran. Beliau bilang
Untung yang dakwah di Indonesia, kata Ki Syukran kemarin, adalah ulama-ulama yang pahamnya aswaja, wali songo, ya yang pahamnya ya paham NU lah. Kalau yang masuk ke Indonesia, kata Ki Syukran, tidak saya kurangi, tidak saya lebihi, beliau ada. Saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, mungkin orang Indonesia nolak semua. Kenapa? Karena kalau saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi dikit-dikit dibilang bid'ah, yasinan bid'ah, hol bid'ah, manakiban bid'ah, 7 hari, 40 hari, 100 hari bid'ah. Kalau semua bid'ah, kiai pada perek, kiai pada perek. Lah kalau kita tidak melihat budaya, tradisi, dilihat, lah isinya apa sih? Lah isinya ngaji, isinya yasinan, di situ ada orang sedekah, isinya kemudian ada tausiah dari guru-guru kita, para masyayikh kita. Loh kalau itu bagus semua. Jangan kemudian Nabi nggak ngajarin, kan begitu kan? Nabi nggak ngajarin. Al-maskutu anhu. Nah, saya kutip beliau ini, ungkapannya Ki Syukran Ma'mun, sesuatu yang Nabi diam, atau dalam istilah usul fikih yang lain disebut at-tarku, sesuatu yang agama meninggalkannya untuk membahas, itu tak serta-merta otomatis haram. Tinggal kita lihat isinya, bukan bungkusnya. Ada satu ketika di satu daerah, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Dia nolak acara peringatan Maulid Nabi, Kiai, karena Nabi nggak pernah meringatin Maulid. Terus jangan maulid, dosa. Nabi nggak kasih contoh. Kalau mau tabligh akbar dalam rangka kelahiran Nabi, lah sama aja, sama aja. Kalau buat kita, saya bilang pada Ki Syukran kemarin, wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani, gitu. Al ibrah bil jauhar, yang dilihat tuh isinya, casingnya, bukan apa namanya, yang dilihat apa, isinya, bukan apa namanya, bukan bungkusnya. Ini kalau Kiai Munawir asli ngasih contohnya serem, kata beliau. Kalau saya nggak tegel ngomongnya. Yang dilihat bukan BH-nya. Kalau beliau begitu, kalau beliau. Saudara-saudara, ini yang dilihat adalah isinya. Yang dilihat apa namanya? Isinya. Kalau beragama itu dilihat isinya, sholawatan. Lu mau lagu Sunda, mau lagu Jawa, mau lagu Arab, mau lagu Padang, mau lagu Cina, boleh aja. Betul betul. Nah, orang Sunda suruh selawatan gaya Arab nggak bisa. Lah ujang, makanannya lalap, begitu selawatan dia pasti lagu Sunda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ujang. Ketemu Joko lain lagi, ketemu Slamet lain lagi. Dia orang Jawa, selawatannya pasti Jawa. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman, ya Rasul
salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal Saya ke Dharmasraya 3 minggu lalu ke Padang. Di Padang, orang Padang suruh selawatan model Jawa nggak bisa. Orang Padang kalau selawatan lagunya ayam delapeh, Kiai. Ayam delapeh. Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang Padang tuh. Saya diundang timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Timbalan itu wakil, Menteri Pengangkutan, Menteri Perhubungan, susah amat ya. Namanya Dato Abdul Aziz. Mengundang, kalau bahasa Melayu menjemput. Dijemputnya saya, diundanglah Maulid Nabi di Johor Bahru. Orang Melayu dulu kalau dia baca salawat tak bisa dia lagu macam Sunda nih, kata orang sana. Macam Jawa, macam Padang tak bisa. Dia lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Di Malaysia dia punya lagu sendiri. Lah pas saya ke Cina, maaf nih Ki Munawir, ini yang punya selawatan Ki Munawir biasanya. Saya ke Cina tahun 2015, yang ngongkosin orangnya baik, sudah wafat, almarhum Dr. Saifullah Yusuf. Ya, waktu itu beliau bilang ke saya ada rezeki, dia kan bos tanah. Nah, iya, orang dikira saya kaya dari sekda, gue mau bos tanah gitu. Ya, orang belum main tanah, saya udah main tanah, kata almarhum. Ya, saya ingat beliau juga diajak, cuman gak bisa ya kan ya. Beliau juga diajak nggak bisa, ada orang tua ya sakit ya. Di Cina temennya Pak Saifullah namanya Dr. Abu Bakar, asli suku Hui di Cina itu. Dia kuliah S1, S2 di Pakistan, Jamiah Islamiyah di Islamabad, yang kemudian saya kunjungi Islamabad 3 bulan lalu. Itu saya diajak ke kampungnya. Jadi dari sini nih kita kemudian supaya open, terbuka. Dulu kita kalau ke Mekah, keluar dari masjid kan ada orang nawarin sorban murah-murah, ya enggak? Kalau ibu-ibu kudungan murah-murah kan? Tasbih murah-murah, made in mana tuh? Made in mana? Cina. Orang kita yang belum tahu, sialan Cina nih kan gitu. Ternyata yang punya pabrik teman kita orang Islam. Saya rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Yang punya orang Islam, saya datang ke pabriknya, dikasih tahu nih yang punya Haji Sueb, Haji Sulaiman. Nama sononya mas saya nggak tahu. Liang Taibau, apa Encan Cebok, saya nggak tahu. Saya diajak ke pabriknya, diajak makan. Oh berarti yang punya gitu. Orang kita kan nggak tahu, judulnya murah, keluar dari masjid ditawarin haji 5 real, diliatin, wah 5 real. Dia mau tawar 2 real, bingung bahasa Arabnya, maklum sanawiyah nggak tamat. Di pondok Badr Kiai, keluar, gua mau tawar 2 real, apa ya bahasa Arabnya, inget sembahyang subuh, one rakaataini. Ini namanya bahasa Arab salah paham. Dia ngomong salah sebenarnya, untung yang dagang paham gitu namanya. Ini bahasa Arab salah paham.
Begitu dia bilang rakaataini, kata yang dagang, la, salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau lu mau tiga real, cuman dia tahu, dia orang gak ngerti kalau dibilang salat real, dia bilang salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang Duri Kosambi jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Lah pas ke Cina itu saya sholat di masjid tua di Lancu. Di sana sholat Jumat tuh asik, dikumpulkan di satu masjid, Pak Anies, dari satu kota satu. Masjid-masjid kampung nggak bikin Jumat, jadi syiar Islamnya top. Wali kotanya Muslim, tapi ketua partai komunis. Lah di sana partai cuma satu, ya nggak boleh yang lain, cuma itu, ketua partai komunis, tapi ya Islam. Yang jagain yang komunis sholat banyak sekali. Saya tanya itu sama teman saya, Dr. Abu Bakar, kam takriban yani adadul musallin fi hadzal masjid. Ini berapa nih yang sholat kira-kira? 100.000 lebih, kata dia. Masya Allah. Lah ini mah belum banyak, kata dia. Kalau ente kesian yang ditemukan terakota itu, yang terakota tahu kan? Yang main Jet Li, ya kan? Loh, kalau Jet Li aja lu nyambung loh. itu di sana yang sholat 300.000, kata dia. Lah disinilah saya paham, oh kenapa NU dan juga Muslim di Cina yang madhabnya Hanafi itu kenapa kok bisa menerima Islam, dan juga maaf orang sana menerima Islam karena Islam tidak kaku sama budaya, nggak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Lah enaknya sama NU begitu, dilihat aja yang penting isinya apa. Lah saya sholat Jumat, adzan di sana itu lagunya lagu Mandarin. Di samping saya Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Namsir, samping saya duduk, nangis beliau. Khotbahnya 2 kali, pertama bahasa Cina, 2 bahasa Arab. Temen kita salah, dikira itu udah sebaik Jumat, padahal belum. Bahasanya bahasa Cina, dia bingung. Ini tadi apaan? Itu baru khotbah pertama bahasa sini. Jadi khotbah pertama bahasa Cina menjelaskan, nanti khotbahnya isinya begini bahasa Arabnya, dijelasin dulu pakai bahasa Cina, baru khotbah benerannya bahasa Arab. Begitu adzan beliau nangis, Allah yarham Ki Saifuddin Namsir. Lah adzannya adzan Cina, saya rekam di HP saya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat, saya tahan aja. Unik juga nih adzan, kata saya. Kalau di Indonesia udah dibilang bid'ah aja nih, katanya gitu. Udah dibilang sesat aja ini. Pikiran saya langsung, wah ini orang Cina kalau maulid Nabi Ashrokol pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun, ya Nabi salam alaik, plung plung plung, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Ini apa salah orang selawatan lagu begini? Ya nggak salah, lidah dia begitu. Orang Jawa dia baca Quran, zaman saya kecil di Jawa, Pak Anies juga lama di Jogja, itu saya dengerin orang Jawa baca Quran, emang lagunya begitu, lagu Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi panjang pendeknya bener, lagunya begitu. Kenapa? Dia makannya emang gudeg, susah suruh ke orang Betawi. Orang Betawi
Sama orang Sunda bilang dal nggak bisa, sama kayak orang Jawa. Orang Betawi dalnya gundu. Coba orang lain, gundu ya kan? Iya, dalnya du. Jawa dudu. Alhamdu orang Jawa. Betawi Sunda apa? Alhamdu. Gundu soalnya yang dibaca. Orang Sunda fa-nya pak. Ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illa Sunda. Orang Cina emang begitu, selawatan lagunya Jet Li. Kenapa? Makanannya pangsit emang dia. Lah, kalau ulama yang dalam ilmunya ngelihat kayak begitu tuh nggak langsung, wah ini haram, ini sesat. Dilihat apa isinya. Itulah yang saya katakan kepada Ki Syukron Ma'mun, guru kita. Lalu beliau gembira sekali saya bacakan. Cuman nadham yang terakhir ini nggak sempat, yang ini nggak sempat direkam. Kata saya, murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Ini NU. Nah, ulama kita dari mulai Syekh Nawawi ke atas termasuk ke bawah sampai sekarang, NU yang perlu juga diketahui selain moderatnya, proporsionalnya atau tawazunnya atau juga i'tidalnya, berlaku adil. NU itu ngajarin kita adil. Saya orang NU, tapi kalau NU yang jelek saya bilang jelek. Gak apa-apa, tapi diingetin, lu jangan begitu. Orang NU ini kan terkenal, Pak Gubernur, gampang kumpul, susah baris. Diajak kumpul apa namanya? Gampang, lu kumpul cepet banget nih. Tapi susah baris. Beda sama Muhammadiyah, gampang baris, susah kumpul. Kalau bangsa kumpul berkumpul, NU jago. Kalau Muhammadiyah suruh baris rapi. Manajemen Muhammadiyah cakep, saya bilang masjid NU, pondok NU ikutin Muhammadiyah dalam hal manajemen. Saya kalau ceramah di daerah Muhammadiyah, sampai sekarang saya masih ngajar di masjid Muhammadiyah yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais, masih di daerah Kemayoran. Sudah 20 tahun lebih saya mengajar di sana. Waktu itu saya bertanya pada pengurus, Allahyarham Haji Sofyan, dia pengurus Muhammadiyah juga, sebagian pengurus PP Muhammadiyah. Saya tanya, kenapa kok sampean minta saya ngajar di sini? Nggak salah, kata saya. Enggak, kita tahu kalau kiai ini orang NU. Tahu dari mana saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya. Wallahi ngomong begitu dia. Saya bilang, enggak, saya mau tanya, kenapa Anda minta saya ngajar di masjid Muhammadiyah padahal saya NU? Ah, begini katanya, kita sengaja manggil kiai NU di masjid kami Muhammadiyah agar orang Muhammadiyah tahu NU langsung dari kiai NU. Kalau orang Muhammadiyah tahu NU dari kiai atau ustadz Muhammadiyah, nanti NU sesat semua, bid'ah semua, manakib sesat, apa sesat. Kata saya menarik juga nih. Maka nanti kiai kalau ngajar jelasin aja amaliyah NU, kenapa ada tradisi haul, kenapa ada manakiban, kenapa ada ini itu. Ya saya jelasin sesuai apa yang saya tahu. Dan bedanya pengajian NU sama Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah kritis. Kalau orang kita kan ngaji sama kiainya asal nanya, guru kenapa begini? Udah lu ikutin aja lu, begitu aja. Muhammadiyah enggak, dia nanya. Dalilnya apa lu percaya apa bu sama gua? Gitu, langsung main begitu aja kiainya. Lu percaya apa enggak sama gua? Gitu. Nah Muhammadiyah enggak, dia nanya. Nah Muhammadiyah itu tanya saya, kiai itu orang NU ya, mohon maaf, orang kampung, kalau mau hajatan tuh sering melakukan apa ya, sajen, naruh bawang di atas genteng, katanya. Kan gitu kan, naruh cabai lah apalah, itu bukannya maaf dilarang dalam agama karena musyrik. Loh kata saya, kalau musyrik itu tergantung niat, tergantung dia minta sama siapa dan apa tujuannya dia menaruh itu. Orang itu minta sama penguasa Laut Kidul, bisa musyrik bisa tidak musyrik. Penguasa Laut Kidul kalau yang dimaksud adalah Allah, ya nggak musyrik, memang Allah penguasa Laut Kidul. Betul apa betul?
Tapi kalau penguasa Laut Kidul yang dimaksud Nyi Roro Kidul, walaupun kata Gus Dur almarhum Nyi Roro Kidul udah jilbaban, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun katanya Nyi Roro Kidul udah apa namanya? Gus Dur ada-ada aja Gus Dur ya. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat, itu niat itu. Makanya dilihat. Lah orang naruh apalah orang bilang sajen, itu kan kata Anda sajen, tapi niatnya apa? Kalau mintanya kepada Allah, lalu meletakkan bawang itu dalam rangka berdoa yang tidak menggunakan lafaz atau kalimat, tidak verbal, tapi menggunakan benda, maka tidak masalah, sebab itu namanya materialisasi doa. Artinya berdoa menggunakan material benda. Begitu saya jelasin begini, Muhammadiyah tanya, mohon maaf Pak Kiai, apa ada dalilnya orang berdoa menggunakan benda? Wadah, ini kalau Anda buka kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram santri ngaji nggak di sini? Ngaji. Buka itu bab istinja. Nabi Muhammad itu pernah ngelewatin kuburan. Pas ngelewatin kuburan berhenti. Bentar. Ini ada dua orang disiksa nih, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas. Kata orang sih nggak dosa gede, kata Allah dosa gede nih. Apa? Yang pertama kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama ini disiksa karena ketika hidup yang bersangkutan suka mengadu domba. Penyebar hoax, ya, koordinator demo namimah ini. Yang kedua ini disiksa kata Nabi, kenapa? Fakana la yastanzihu minal baul, karena ketika dia hidup, maaf kalau kencing nggak pakai cebok, mepet cari tembok, habis itu cuman disentil 3 kali, til udah. Nah ini nih disiksa. Lalu Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi 2, seret. Satu ditancepin di atas kuburannya yang suka demo, yang suka ngadu domba, penyebar hoax tadi. Yang satunya ditancepin di kuburannya orang yang maaf kalau kencing gak cebok. Lalu beliau bilang semoga keduanya diringankan siksanya sampai pelepahnya kering. Lah ini kata saya materialisasi doa. Doa bisa pakai pelepah, doa juga bisa pakai sorban. Kalau kita ngaji kitab fikih salat istisqa, itu khatib wa yuhawwilu ridaahu, ridanya dibalik di antara 2 khutbah. Khatib yang tadinya di atas taruh di bawah, yang tadinya kanan ditaruh di kiri. Itu isyarat berdoa menggunakan sorban, minta supaya keadaan dirubah. Saudara, ini materialisasi doa. Itu orang Muhammadiyah tanya. Dan alhamdulillah karena pengajian ini orang Muhammadiyah jadi kagum sama NU. Saya undang hall ke rumah, datang pengurus PP, datang. Udah tidak mengharamkan hall lagi. Cuman beliau nanya, kan begini Kiai, kalau Nabi kan berdoanya pakai pelepah korma, kenapa orang Jawa pakainya bawang? Saya bilang gini, di Brebes cari korma susah. Lah iya kan bener, dari adanya bawang ya udah itu. Itu namanya bil adatil muttaridah, menggunakan kearifan lokal. Muhammadiyah biar gini-gini tadi, barisnya pinter. NU ini kumpulnya gampang, barisnya susah. Tapi biar gimana mau nggak mau Pak Anies butuh yang barisnya susah juga. Soalnya kumpulnya gampang. Iya, kumpulnya gampang. Lah Muhammadiyah rapi Pak manajemen. Saya kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah nyirinya gampang. Begitu selesai saya diminta tanda tangan, ada kwitansi. Nih Kiai, ya sebagai penghormatan. Saya lihat jumlahnya ada tertulis kan. Jadi saya nggak pakai nanya lagi berapa, enggak, udah jelas. Yang kayak gini NU kagak. Khotbah Jumat suka tanda tangan kan di Masjid NU Kiai? Enggak kan? Enggak, main blesak begitu. Kadang-kadang khotib kiainya pengen penasaran, pura-pura toilet mana toilet. Padahal pengen ngintip ya, kata dia gitu. Nah ini bedanya. Nah
bab manajemen Muhammadiyah rapi. Kata saya, ambil yang baik dari Muhammadiyah. Begitulah, insya Allah kita maju. Hadirin, tidak bijak kalau saya juga berpanjang lebar. Sebenarnya suasana ini hari ini asik. Kita doakan moga-moga kiai-kiai kita, masyayikh, lo ini masyayikhuna, ulama-una, guru-guru kita, ya, semoga diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur, ya, pesantren Al-Itqan semakin maju, dan saya yakin akan terus yang menyebarkan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Juga kita doakan para pemimpin kita diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.